Selamat pagi, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Shalom. Mari kita masuki ibadah kita dengan mohon pimpinan Tuhan. Dan saya undang semua saudara yang hadir maupun yang di rumah bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Datang, Datang, Datang. Kekuatan kita ialah di dalam Tuhan, Khalik semesta alam, Allah yang Maha Kuasa. Turunlah kiranya kasih karunia Allah di dalam ibadah ini, di dalam nama, dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih telah sekian waktu Engkau telah pimpin kami, dan dalam minggu ini Engkau pun terus memberikan kami kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Besar sukacita kami karena Tuhan selalu beserta dan menjadi Immanuel bagi kami. Ampuni segala kesalahan kami supaya kami layak masuk dalam ibadah ini. Kami dikuduskan dari segala pelanggaran kami. Kami dilayakkan dari ketidaklayaan kami, supaya pagi hari ini kami boleh berbakti kepada Tuhan dengan hati yang telah dikuduskan, disucikan, dilayakkan, sehingga pujian kami, ibadah kami berkenan kepada Tuhan. Biarlah kiranya puji-pujian yang kami naikkan berkenan, menyenangkan hati Tuhan, dan segala yang kami dengar juga menjadi, oh Tuhan, sesuatu yang kami bawa pulang masuk dalam hidup kami masing-masing, sehingga Tuhan kami boleh mempunyai perilaku yang seperti Tuhan mau. Tuhan tolong supaya ibadah pagi hari ini diberkati, khususnya para pelayan diurapi dengan kuasa Roh Kudus,
semua peralatan Engkau memberkati, dan juga Tuhan kami mohonkan kuasa yang dari Tuhan hadir tengah-tengah kami, sehingga kuasa-kuasa lain yang bukan dari Tuhan tidak dapat mengganggu ibadah ini. Dan kalau Tuhan masih ada yang terus berusaha mengganggu, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih kemurahan Allah dan kuasa Allah hadir di tengah-tengah kami dalam ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan saudara duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang di gereja maupun yang di rumah. Kita akan kembali memuji Tuhan, mempersiapkan hati kita untuk bertemu dengan Tuhan saat pagi hari ini. Di masa pandemi ini banyak cobaan yang dialami oleh hampir setiap orang. Tapi di tengah berbagai macam cobaan dan ujian ini, kita yakin Allah mengerti dan Allah peduli dengan kehidupan kita. Kita pujikan lagu ini, Allah mengerti, Allah peduli. Haleluya. Pujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kita pujikan lagu dari awal. Kita undang semua berdiri yang di rumah maupun yang di gereja. Banyak perkara ya Tuhan, sungguh banyak perkara yang gak dapat kami mengerti. Harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Kita pujikan dari awal. Banyak perkara, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, ya Tuhan. Mengapakah harus terjadi di dalam
simpan dalam hati. Tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti. Haleluya. Tuhan peduli pada saudara. Apapun masalah saudara, apapun persoalan saudara. Haleluya. Dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli. Sekali lagi, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Ya Tuhan, Kau memperhatikan kami ya Tuhan, Kau peduli pada kami. Saudara, saya bawa diri saudara pada Tuhan dalam doa. Apa permasalahan saudara, letakkan di bawah kaki Tuhan. Firman-Nya berkata, marilah padaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, mari berdoa pada Tuhan di awal ibadah ini. Tuhan tahu betapa beratnya pergumulan saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kita pujikan lagu ini sekali lagi. Kaum wanita yang menyanyikannya dan para pria, kita mendoakan pergumulan kita. Silakan para wanita. Banyak perkara. Bapak Ibu alami.
ini di hadapan-Mu kami bersimpuh untuk mengutarakan isi hati kami dan memuji Engkau. Kiranya Tuhan perhatikan ibadah kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Tetap berdiri saudara ya, supaya sehat. Saat dalam pergumulan kita harus tetap bersyukur dan berkata, Tuhan Yesus baik. Kita pujikan betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya. Haleluya. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus. Jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya. Haleluya. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus. Jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Haleluya. Pujikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya, betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa kasih-Mu Yesus. Jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya, betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Betapa mulia kasih-Mu Yesus. Jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Puji Tuhan. Silakan untuk kembali. Haleluya. Kita akan mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Tema bulan ini adalah mengampuni. Saudara, kita tidak bisa semerta-merta mengampuni orang lain jika hati kita tidak diubahkan. Oleh karena itu kita minta Tuhan mengubah hati kita supaya kita bisa mengampuni orang lain, karena mengampuni bukanlah perkara yang mudah. Kita pujikan Bapa sentuh hatiku. Tuhan, ubahlah hati kami supaya kami bisa mengampuni seperti Engkau ya Tuhan. Betapa ku mencintai, betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari, betapa ku menyadari dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik, rancangan terbaik. Oleh karena kasih Bapa, sentuh hatiku Bapa,
sebuah kasih yang selalu air baru yang tiada pernah berhenti. Kita pujikan dari awal. Betapa aku mencintai, betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa sentuh hatiku, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa sentuh hatiku, sedang baru berdiri. Mimbar saya serahkan pada Pak Pinus. Bapa, sekali lagi bagai air mengalir. Yang tiada pernah berhenti. Dalam kelemahan kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Dalam keterbatasan kami datang di hadapan-Mu Allah yang kudus, Allah yang maha besar. Kami membutuhkan sentuhan-Mu, kami membutuhkan hadirat-Mu Bapa. Biarlah Roh-Mu bekerja atas hidup hamba-Mu, atas hidup jemaat-Mu, anak-anak-Mu semua yang hadir di tempat ini, maupun mereka yang ada di rumah, sehingga kami benar-benar mengalami sentuhan dari Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya puji-pujian kami boleh menjadi satu dupa yang harum
bagi Tuhan, kembali menjadi berkat bagi kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, urapan-Mu atas kami semua. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh beribadah bersama-sama, baik yang ada di tempat ini, begitu juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing. Shalom buat yang ada di rumah. Saya berharap Bapak Ibu bisa duduk tenang, menikmati ibadah, sehingga setiap kita boleh merasakan kehadiran Tuhan, baik di tempat ini, di rumah Bapak Ibu masing-masing. Puji Tuhan. Tadi sudah disinggung oleh pemimpin pujian bahwa di bulan ini di mana kita mengambil tema, atau gereja Tuhan di tempat ini mengambil tema tentang mengampuni. Saudara yang kasih Tuhan, sebagai seorang ayah, saya di sini juga ada banyak bapak-bapak atau ayah-ayah. Ya. Sebagai seorang ayah, bila kita mendapati anak kita melakukan satu kesalahan, tentu kita akan memberikan pengampunan pada anak-anak kita yang telah berbuat salah. Saudara, tidak menutup kemungkinan itu bisa terjadi berulang kali. Kita sudah mengampuni, ternyata dia melakukan kesalahan kembali. Dan dengan penuh kasih kita juga memberikan ampun kepada anak-anak kita sendiri. Dan juga bisa jadi kita memberikan satu sanksi atau teguran gitu ya, teguran, sanksi. Dengan harapan supaya ada kemauan anak kita itu merubah tindakannya sehingga tidak berbuat salah lagi. Saudara kasih Tuhan, kita ingat dalam Alkitab memberikan contoh tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Yang mana kasih Bapa yang amat besar menerima anaknya yang bungsu. Dapat dikatakan anak si bungsu ini kurang beretika atau enggak beretika. Kenapa? Dia menuntut warisan padahal bapaknya masih hidup. Ya. Kalau zaman sekarang dikatakan ini anak kurang ajar. Ya. Nah, si bungsu ini kemudian pergi merantau dan dia menghabiskan harta warisan yang telah didapatkan dari bapaknya ini untuk bersenang-senang, pesta pora. Kita tahu itu kisah perumpamaan itu dalam Alkitab yang kita baca. Dan hingga akhirnya hartanya yang sudah dibawa itu habis. Hidupnya pun merana, si anak bungsu ini. Kemudian ia pulang kembali ke rumah bapaknya, dia ingat kepada bapaknya. Dia datang kembali kepada bapaknya. Dan bapaknya yang begitu murah hati, tetap menerima kembali anaknya yang bungsu. Dia melihat dari jauh, dia lihat anaknya datang, si bungsu yang sudah terhilang. Dia datang pulang kembali, dia cepat merangkul anaknya yang sudah hilang ini. Bahkan akhirnya dia suruh pelayannya supaya memberikan jubah yang indah. Dan kemudian diadakan pesta untuk menyambut anak yang sudah terhilang ini telah kembali didapat. Sungguh begitu besar kasih Bapak ini. Saudara, berbicara tentang mengampuni dan melupakan kesalahan orang yang sudah melukai kita, itu bukan perkara yang mudah. Sekali lagi tadi juga sudah disinggung oleh pemimpin pujian. Untuk mengampuni atau melupakan kesalahan orang yang sudah melukai hati kita, itu bukan perkara yang mudah. Manusia pada umumnya cenderung ingin membalas dendam pada orang yang menyakiti dirinya. Saudara, di masa pandemi ini, perhatikan baik-baik berita-berita yang ada di televisi, di medsos, dan juga di internet. Ya, sangatlah banyak berita terkait dengan tindakan pembunuhan, penganiayaan. Motifnya apa? Balas dendam, saudara. Saya kalau nonton televisi itu, turut prihatin lihat kondisi di tengah kondisi pandemi sekarang ini. Satu tindakan nekat yang dilakukan oleh orang-orang yang merasa disakiti atau tersakiti, dan dia berniat untuk membalas dendam tanpa berpikir panjang lagi. Yang penting hasrat untuk membalas rasa sakit itu bisa tersalurkan. Saudara, natur manusia berdosa yang melekat itu begitu kuat dan menguasai kehendak hatinya. Dia ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Di pihak korban dia tersakiti.
sebagai korban, dia tersakiti, ingin membalas dendam. Di sisi lain sebagai pelaku tindak kejahatan, dia nggak mau mengakui kejahatannya. Saudara, jika seperti itu kondisinya, maka tidak akan mungkin bisa terjadi rekonsiliasi dari kedua belah pihak. Nggak akan pernah terjadi. Nah, saudara, Bapak Ibu kasih Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama, merenungkan bersama-sama firman Tuhan tentang pengampunan merupakan jalan masuk menuju rekonsiliasi. Kita akan baca bersama-sama dalam kitab Mazmur pasal yang ke-32. Mazmur pasal yang ke-32 ayat 1 sampai 11. Karena cukup lumayan banyak ayat-ayat ini, saya akan bacakan ayat-ayat ini. Dipersilahkan Bapak Ibu bisa memperhatikan Alkitab masing-masing. Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai 11. Saya bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya, dari Daud. Nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan, engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-sorailah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Amin. Bapak Ibu, dari teks bacaan kita hari ini mengajarkan bagaimana Daud mendapatkan janji pemulihan kembali dalam hubungannya dengan Tuhan. Di ayat pertama dikatakan dari Daud, pengajaran atau nyanyian pengajaran. Saudara kasih Tuhan, tulisan Daud ini sendiri yang menjadi mazmur dalam kitab Mazmur pasal yang ke-32. Ayat 1 dan 2 merupakan pernyataan pengakuan dalam nyanyian pengajaran Daud. Dikatakan firman Tuhan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan tidak berjiwa penipu. Saudara yang kasih Tuhan, siapa manusia di bumi ini yang tidak ingin hidup mengalami kebahagiaan, menikmati hidup dalam kebahagiaan? Hidup bahagia tentu menjadi idaman, impian, dan keinginan setiap insan di muka bumi ini. Tidak memandang dari golongan apapun, atau mungkin agama dan kepercayaan apapun. Pasti ingin hidupnya itu berbahagia. Dalam hidup ini, hidup berbahagia tidaklah serta-merta didapatkan dengan cara seperti dapat undian berhadiah. Tidak, saudara yang kasih Tuhan. Atau terima kado kebahagiaan jatuh dari langit, gedebuk. Nah, kalau orang Jawa ngomongnya seperti itu ya. Jatuh dari langit kebahagiaan. Tidak, saudara. Jika kita memperhatikan apa yang dituliskan dalam teks Alkitab secara jelas di sini, bahwa kebahagiaan sesungguhnya diperoleh manakala Tuhan mengampuni dosa-dosa kita.
Kebahagiaan sesungguhnya diperoleh bila mana Tuhan mengampuni dosa-dosanya. Saudara, pagi ini saya fokus pada 3 hal. Ada dosa, ada pengampunan dari Tuhan, dan kebahagiaan. Saya fokus pada 3 hal ini. Dosa, pengampunan dari Tuhan, kebahagiaan. Yang pertama tentang dosa. Adakah manusia di bumi ini yang tidak berdosa? Adakah manusia di bumi ini yang tidak berdosa? Golongan apapun, dari ras apapun, jabatan apapun. Ada yang tidak berdosa? Saudara, tidak satu pun dari kita berani mengatakan bahwa kita enggak berdosa. Firman Tuhan katakan kalau kita enggak berdosa, kita ini penipu, dikatakan firman Tuhan. Mungkin saja karena kita tidak dapat menguasai diri dalam 1-2 jam yang lalu, kita sudah berbuat dosa. Bisa jadi, bangun pagi sudah berbuat dosa, atau malam tadi kita sudah berbuat dosa, atau kemarin kita sudah berbuat dosa. Itu bisa terjadi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bahkan dalam memori kita menyimpan ingatan-ingatan begitu banyak dosa-dosa yang terjadi di masa lalu. Dan seolah amat sulit untuk dilupakan. Itu terus mengikut dalam memori kita. Masa lalu, dulunya pernah disakiti, kita pun juga pernah menyakiti. Bisa jadi. Dan itu terus ada, nempel dalam memori kita. Masih jelas dalam benak ingatan kita, si A, si B telah melukai hati kita. Atau sebaliknya kita melukai dia. Kita bertindak jahat terhadap seseorang. Bahkan terhadap sesama kita sendiri, saudara kita sendiri. Saudara, seringkali iblis mendakwa. Iblis ini suka mendakwa, karena memang kerjaannya iblis suka mendakwa, saudara. Dia berkata, hai kamu seorang pendosa, kamu seorang pendosa, kamu gak layak jadi anak Tuhan, kamu gak layak jadi murid Tuhan, kamu gak layak melayani Tuhan, kamu seorang pendosa. Bisa terjadi kondisi seperti itu, iblis mendakwa. Karena memang iblis berusaha untuk membawa kembali orang tersebut dalam kehidupan masa lalunya yang kelam, masa lalunya yang penuh dengan gelap gulita, masa lalu yang penuh dengan noda dosa. Dan sulit, iblis berkata sulit, mustahil untuk dibersihkan dari noda dosa yang jahat yang ada padamu. Saudara, tertulis dalam Alkitab surat Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23 dikatakan firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa. Katakan semua orang, semua manusia yang ada di bumi ini telah berbuat dosa. Dikatakan firman Tuhan, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sejak manusia ciptaan jatuh ke dalam dosa, maka sesungguhnya setiap insan, manusia yang ada di muka bumi ini mengenakan statusnya itu sebagai manusia berdosa. Dan karena dosa-dosa manusia ini menjadikan manusia mengalami penghukuman dari Tuhan. Karena dosa itu juga berakibat mengalami kematian kekal. Saudara, jika demikian setiap insan manusia di bumi ini membutuhkan jalan keluar. Manusia membutuhkan solusi dari dosa-dosanya. Dan itu hanya didapatkan bila mana ia datang kepada Tuhan dan mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Semua manusia telah berbuat dosa. Dan semua manusia membutuhkan solusi jalan keluar dari dosa-dosanya. Dia membutuhkan pengampunan dari Allah. Yang kedua, pengampunan dari Allah. Yang pertama tadi tentang dosa, yang kedua pengampunan dari Allah. Saudara, mengapa kita membutuhkan pengampunan dari Tuhan? Sebagai manusia yang berdosa. Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat. Dia berkuasa atas ciptaan dan juga manusia yang adalah makhluk ciptaannya. Dan hanya Tuhan yang sanggup memulihkan keberadaan manusia yang telah menjadi kotor. Keberadaan manusia yang telah menjadi hina, penuh dengan noda-noda dosa. Manusia mengalami kelemahan, manusia mengalami sakit penyakit karena kejatuhannya di dalam dosa. Dan kekuatan manusia menjadi terbatas dan tidak satupun di mana upaya manusia di bumi ini sanggup membersihkan dirinya sendiri dari dosa. Tidak satupun manusia di bumi ini yang bisa membersihkan dirinya sendiri dari dosa-dosanya. Manusia berdosa mencoba untuk membersihkan dirinya dari dosa-dosanya
baik dia berusaha berbuat amal sebanyak apapun, atau berpuasa ribuan kali, semua itu tidak akan dapat membersihkan dirinya dari dosa-dosa. Manusia sebagai makhluk ciptaan yang telah jatuh ke dalam dosa, maka manusia perlu datang kepada Sang Pencipta yang berkuasa untuk mengampuni dosa-dosanya. Manusia perlu datang kepada Tuhan, memohon ampun, mengaku akan dosa-dosanya. Dan dalam iman kekristenan, kita percaya bahwa datang kepada Yesus Kristus, menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita mohon ampun akan dosa-dosa kita. Kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Kita beroleh pengampunan dari Tuhan. Dan hidup kita disucikan, dibersihkan dari noda dosa. Karena kita memperoleh pengampunan dari Tuhan. Dan kita beroleh jaminan keselamatan dalam surganya yang kekal. Dan kita pun masuk dalam kebahagiaan yang sejati. Yang ketiga, kebahagiaan sejati. Saudara, di dunia ini menghadirkan kebahagiaan-kebahagiaan yang semu. Sifatnya hanya sementara. Kalau toh pun orang memiliki kekayaan yang melimpah, saya percaya itu tidak akan menjamin hidupnya dia bahagia. Dan saya percaya Bapak Ibu setuju. Hidup di dunia ini kita diberhadapkan dengan berbagai macam tawaran-tawaran yang dapat menggoda iman kita. Dan juga bisa merusak iman kekristenan kita. Saudara, dunia menawarkan kebahagiaan dengan jalan instan. Ada orang yang punya hobi, atau juga dikatakan dia happy. Kalau dia melakukan itu dia happy. Dia suka shopping, saudara. Dia suka belanja. Kalau nggak belanja nggak happy. Makanya dia terus belanja, belajar shopping terus ke mall. Kalau hari ini udah susah, mau ke mall mikir. Tetapi dunia memberikan jalan instan. Kita nggak perlu ke mall. Kadang saya guyonin istri saya. Kalau istri saya lagi buka Lazada, lagi jalan-jalan ya. Jalan-jalannya nggak di mall, jalan-jalannya di Lazada. Tapi saya kena juga, karena saya punya aplikasi Tokopedia. Kamu juga ya? Ya. Jalan-jalan di Tokopedia. Belanja online, saudara yang kasih Tuhan. Kalau kita lihat mulai belanja online, lihat, waduh, itu banyak. Kalau kita butuh apa tinggal tulis saja, ketik apa yang kita butuhkan, misalkan HP merek apa, tinggal klik muncul, harganya sekian. Nah, keinginan mata kita ini benar-benar dipuaskan nih melalui belanja online. Wah, kok kayaknya ini bagus ya. Wah, bagus, diklik masukin keranjang. Ini juga bagus nih, apalagi lihat bunga-bunga ini. Wah, ini juga bagus nih, klik masukin keranjang. Wah, ini bajunya bagus. Sampai ada di televisi ya, baju yang bagus, diklik masukin keranjang, ternyata bajunya kecil. Bajunya baju boneka. Ya. Saudara, nggak terasa masukin keranjang, beli. Tak. Apalagi sudah ada kredit card. Waduh, enak nih, tinggal tek-tek gesek, perut, udah siap. Gratis ongkir lagi. Saudara, kadang kita bisa terjebak. Kita nggak bisa menguasai diri kita, akhirnya kita terbawa. Kita anggap bahwa itu adalah sebuah kebahagiaan. Dan itu bisa keliru. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, dunia menawarkan kebahagiaan yang sifatnya instan. Ada juga yang mengejar kebahagiaan dengan cara apa? Bersemedi. Cari ilmu di gunung tertentu, pertapa. Ya. Atau mungkin cari pesugihan. Cari wangsit. Ilmu, kekebalan tubuh supaya tahan menghadapi serangan apapun. Ada yang begitu berani. Saudara, saya pernah berdoa di atas puncak gunung. Nah, saya ingat lagi jadinya. Dengan dua teman saya, kami semua hamba Tuhan, kami berdoa di puncak gunung. Saat itu benar-benar kami rindu untuk berdoa. Ya, satu sisi memang juga refreshing, sekalian ada refreshing. Kami bersyukur, kami berdoa di atas puncak gunung. Ketika kami berjalan menuju puncak gunung, kami juga bertemu dengan ada sekitar puluhan orang-orang tuh pakai baju hitam dengan tali di sini, dengan tali di kepala seperti kayak pendekar. Ya, bawa macam-macam, bawa perbekalan seperti ini, model-model orang yang lagi cari pesugihan atau cari ilmu, cari wangsit, saudara. Nah,
Ada orang yang mencoba mencari kebahagiaan dengan jalan seperti itu supaya mendapatkan jalan, supaya mendapatkan kebahagiaan. Tapi alhasil sia-sia, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, iman Kristen percaya bahwa Alkitab memberikan jawaban secara jelas. Iman Kristen percaya bahwa Alkitab memberikan jawaban secara jelas bahwa kebahagiaan sejati diperoleh bila mana Tuhan mengampuni semua dosanya dan pelanggaran yang telah dilakukannya. Firman Tuhan katakan, berbahagialah dosa orang yang dosanya tidak diperhitungkan oleh Tuhan, diampuni oleh Tuhan. Jadi di luar Tuhan Yesus, manusia tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Justru sebaliknya, hidup penuh dengan beban dosa, tekanan berat dalam perjalanan hidupnya. Sebagaimana Daud, dia mengalami pergumulan yang begitu luar biasa, dia mengalami pergumulan yang berat. Pergumulan Daud, ayat yang ketiga dan 4. Di situ menunjukkan bagaimana pergumulan Daud menghadapi tekanan berat. Bapak Ibu kasih Tuhan, Daud mengalami tekanan berat dalam hidupnya, dan tekanan tersebut terjadi disebabkan oleh karena dosa-dosanya kepada Tuhan. Jika ia berdiam diri, dikatakan firman Tuhan di situ dalam pengertian ketika dia fokus hanya pada masalah dosanya, dia mengeluh setiap hari, mengeluh dan mengeluh, dikatakan firman Tuhan. Dan dalam hidupnya dia mengalami keletihan, tulangnya menjadi lesu, dikatakan ibarat beban, di mana ibarat enggak ada lagi kekuatan untuk menghadapi realita kehidupan karena dosa-dosanya. Bayangkan jika tulang itu tidak sanggup menyangga beban tubuh ini dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Saudara, apa yang akan terjadi? Dikatakan firman Tuhan di situ juga, kemudian sumsumku, itu dalam terjemahan baru dikatakan sumsumku, ya, menjadi kering. Kalau terjemahan lain, saya coba cek di terjemahan lain bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan tenagaku habis. Saya sempat juga cek di internet tentang sumsum tulang itu apa, fungsinya itu sebenarnya apa sih, untuk apa. Kalau sumsum itu enggak berfungsi sebagaimana mestinya, Bapak Ibu bisa tanya pada profesional atau ahli-ahli dokter. Di sini ada Pak Robe Jesu, tanya, telepon Pak Robe Jesu. Boleh, silakan. Ada Ibu Lina, silakan tanya tentang konsultasi tentang kedokteran, tentang kesehatan tubuh. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan tenagaku habis. Kalau di dalam NIV dikatakan di situ kekuatanku telah menjadi lemah atau melemah. Di dalam terjemahan bahasa asli, my vitality, vitalitas hidupnya itu menjadi down, menjadi turun. Saudara yang kasih Tuhan, jadi ibarat sudah tidak memiliki daya untuk bertahan hidup sebab beratnya tekanan tangan Tuhan pada kehidupan Daud. Frasa tangan Tuhan di sini bisa menggambarkan bagaimana penghukuman dari Tuhan telah menimpa pribadi Daud. Itu karena dosa-dosa Daud. Saudara, memang tidak dituliskan perbuatan dosa apa yang telah dilakukan oleh Daud di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-32 di sini. Tidak dituliskan secara jelas dosa apa yang telah dilakukan. Tapi kalau kita coba untuk membandingkan dengan Mazmur pasal yang ke-51, di situ jelas bahwa Daud ini tipe orang yang enggak suka menyimpan dosa. Dia enggak suka menyembunyikan dosa-dosa yang telah dilakukannya. Dia bukan tipe orang yang menutupi dosanya di hadapan Tuhan. Makanya di sini dikatakan ayat yang ke-5, dosaku ku beritahukan kepadamu. Dia terbuka di hadapan Tuhan. Daud meyakini jika dirinya terbuka dan jujur di hadapan Allah, maka akan beroleh pemulihan dari segala luka-luka batin, dari kepahitan hidup. Ketika dia datang kepada Tuhan memohon ampun, ada satu pengampunan, ada satu kesembuhan dari luka-luka batin. Saudara, di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7 di sini pengakuan Daud sebagai anak Tuhan yang jujur. Dia memohon ampun akan dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Dan juga ada beberapa nasihat bagi anak Tuhan, bagi umat Tuhan.
Dikatakan bahwa selagi pintu kemurahan Tuhan itu masih terbuka, datanglah kepada Allah, akui dosa-dosa, maka akan beroleh pengampunan dari Tuhan. Sekali lagi, manusia berdosa sulit untuk hidup jujur, saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimanapun seluruh hidup manusia itu terbuka di hadapan Tuhan. Dia tahu bagaimana kondisi hidup kita. Bahkan dalam kedalaman hati kita terdalam, Tuhan tahu. Tuhan itu maha tahu, dia pun mengerti pergumulan berat yang dijalani oleh setiap umat Tuhan. Jika kita berdosa, maka kita segera memohon pengampunan dari Tuhan. Memohon pengampunan juga bagi orang yang telah menyakiti kita. Bukan hanya kita memohon ampun untuk dosa kita, kita berdoa, ampuni dia Tuhan yang telah menyakiti aku. Kita memohon pengampunan dari Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki keyakinan bahwa ada pengampunan melalui korban darah Kristus di atas kayu salib. Saudara, sungguhlah rugi jika ingatan kita, sekali lagi, sungguhlah rugi jika ingatan kita ini melulu tertuju kepada orang-orang yang melukai hati kita di masa lalu kita. Dan seringkali kita hanya ingat orang yang menyakiti kita. Sekali lagi, itu sulit juga untuk dilupakan. Siapa yang manusia di dunia bisa melupakan? Berbicara tentang pengampunan, itu juga bagaimanapun kita kembali kepada memori ingatan kita di masa lalu. Sesuatu yang perlu dibereskan. Kita membutuhkan pengampunan. Dan orang yang melukai atau menyakiti kita pun juga membutuhkan pengampunan. Kita pun melepaskan pengampunan kepada orang yang melukai kita. Memohon pengampunan dari Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, arahkan ingatan kita pada pengorbanan Kristus yang menjanjikan kesembuhan bagi mereka yang terluka. Darahnya sanggup menyucikan hati nurani kita dari segala kecemaran dosa. Janjinya akan digenapi dan terjadi bila kita selalu datang kepadanya memohon ampun. Saudara yang kasih Tuhan, setiap kita memiliki pergumulan masing-masing tentunya. Dan kita membutuhkan jawaban dari Tuhan. Sekarang kita akan melihat apa jawaban Tuhan. Ayat yang ke-8 sampai 11. Di situ adalah jawaban Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana jawaban Tuhan atas pergumulan pemazmur? Dikatakan bahwa ayat yang ke-8, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat. Mataku, mata siapa? Mata Tuhan dikatakan, tertuju kepadamu. Tuhan menunjukkan jalan yang harus dilakukan bagi seorang yang telah melakukan perbuatan dosa. Diibaratkan jangan seperti kuda atau bagal yang harus dikenakan tali les untuk mengendalikan kegarangannya. Saudara, dalam pengertian jangan jadi anak Tuhan yang selalu menyakiti hati sesama kita. Bahkan menyakiti hati Tuhan, melukai hati Tuhan. Dengan melakukan dosa itu secara berulang-ulang dan berulang-ulang. Dikatakan diibaratkan seperti kuda yang harus dikenakan tali les, kekang untuk mengendalikan kegarangannya. Saudara kasih Tuhan, jangan biarkan ingatan kita ini dikuasai oleh masa lalu yang kelam. Emosi kita untuk membalas dendam, jangan kita mau itu menguasai pikiran kita, jiwa kita. Ingatan yang fokus untuk menyenangkan diri sendiri. Hanya mau ingin menyenangkan diri sendiri, enggak mau menyenangkan hati orang lain. Sebaliknya saudara, kiranya setiap kita menjadi orang percaya yang penuh dengan kasih setia. Mau mengikuti kehendak Allah. Apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan saya percaya ketika kita mengikuti kehendak Tuhan, ada berkat bagi orang-orang benar, saudara yang kasih Tuhan. Tersedia berkat janji Tuhan bagi orang-orang benar. Ayat yang ke-11, itu janji berkat. Kita baca. Ayat yang ke-11. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-sorailah hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Saudara kasih Tuhan, ada berkat atau blessing bagi pemazmur, khususnya Daud. Dia memiliki sukacita, itu akan dialami dalam hidupnya karena Tuhan memulihkan hidupnya. Tuhan memulihkan hidup orang-orang benar yang mau secara jujur mengakui dosanya di hadapan Tuhan dan memohon ampun kepada Tuhan. Bukankah setiap hari kita juga perlu datang kepada Tuhan memohon ampun dosa-dosa kita? Saudara,
Firman Tuhan juga mengajarkan doa Bapa kami ya, ampunilah mereka, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara, kita mau jujur di hadapan Tuhan. Di sini di bagian terakhir dikatakan, hai orang-orang jujur. Kita lihat di bagian ayat yang kedua. Ayat yang kedua tadi dikatakan di bagian terakhir ini nggak bisa dihapus ya ayat ini. Yang bagian ayat yang kedua, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Perhatikan, ada kata dan. Itu masih kelanjutan, saudara. Dia akan berbahagia. Memang dia akan berbahagia kalau kesalahannya diampuni atau tidak diperhitungkan Tuhan. Dan, apa kata dan ini masih berhubungan dengan ayat 1 dan 2. Yang tidak berjiwa penipu dikatakan. Yang tidak berjiwa penipu. Jadi ini berhubungan bagaimana satu kejujuran di hadapan Tuhan, keterbukaan di hadapan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, ketika kita mau terbuka di hadapan Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita beroleh pengampunan dari Tuhan. Saya coba lihat dalam terjemahan bahasa asli, tidak berjiwa penipu itu lebih keras. Kalau dalam terjemahan bahasa asli itu dikatakan pengkhianat. Berkhianat kepada siapa? Kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, dalam pengertian suka menipu, berkhianat pada Tuhan. Jika Tuhan sudah mengampuni dosa-dosanya, maka seharusnya kita juga mengampuni saudara-saudara kita yang berbuat dosa, yang mungkin berbuat salah kepada kita. Semestinya kita mengikuti jejak Tuhan, kita belajar mengampuni. Dan kita minta kekuatan Tuhan untuk mengampuni. Saudara, sebelum saya tutup, saya mau saksikan satu pengalaman yang mana Tuhan memulihkan hidup saya. Pada masa saya remaja, saya dididik oleh ayah saya ini keturunan Ambon, saudara. Saya kadang sakit hati, kesel lihat papa saya. Papa saya ini keras, mendidik dengan keras. Yang namanya cambuk, bukan cambuk, ikat pinggang nih. Ikat pinggang ini kalau udah dilepas, kena kaki, saya nggak kuat, saya lari. Saya udah kesel, kadang saya lari, itu masa remaja, menginjak pemuda. Saya sering, kalau saya lakukan kesalahan apa, sering kali saya kena marah. Saya sempat banting pintu, jedar, saya lari, saya kesel, lihat papa saya seperti itu. Tapi pada satu waktu, ketika saya mengikuti ibadah, saya diberkati melalui firman Tuhan pada masa pemuda. Saya mengalami jamahan Tuhan. Lepaskan pengampunan buat orang tuamu. Supaya tidak ada timbul rasa luka hati, kesel, ingin balas dendam. Berapa banyak anak-anak nekat membalas dendam kepada orang tuanya. Dan pada waktu itu, karena orang tua saya nggak ada di rumah dan saya harus berdoa, ada altar call, saya datang maju ke depan, saya didoakan oleh hamba-hamba Tuhan pada waktu itu dan saya dipeluk, saya bersyukur. Hamba Tuhan mendoakan saya, tentunya yang muluk hamba Tuhan yang laki-laki ya saudara. Saya didoakan dan saya bersyukur, saya meneteskan air mata, saya melepaskan pengampunnya, ampuni aku Tuhan. Ketika sampai di rumah, saya peluk papa saya. Papa, aku minta maaf papa, mohon ampun, maafin aku papa, anak yang kurang ajar. Saya peluk mama saya juga kadangkala ketika saya menyakiti hati mama saya peluk mama saya. Papa, mama ampuni saya. Saya melepaskan pengampunan itu. Ketika saya melepaskan pengampunan, ketika saya mohon ampun, ada satu rasa kebahagiaan yang luar biasa dalam hidup saya. Dan saya bisa melihat bagaimana Tuhan menunjukkan kebahagiaan begitu luar biasa saya alami. Saudara, saya berharap kita pun segera bisa melakukan pemberesan dengan Tuhan. Lakukan rekonsiliasi dengan Tuhan. Pemulihan hubungan dengan cara memohon ampun akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Dalam doa, di mana kita memohon ampun kepada Tuhan. Dan sebagai pengikut Yesus kita pun diajarkan untuk mengampuni kesalahan orang lain. Saudara, dengan melepaskan pengampunan berarti kita membuka jalan peluang terjadinya rekonsiliasi antara orang yang sudah menyakiti kita dan dengan mereka. Atau kita dengan Tuhan, ada satu rekonsiliasi saudara.
rekonsiliasi dan janji pemulihan terjadi bila kita menerima pengampunan dari Tuhan. Dan kita pun melepaskan pengampunan terhadap orang yang melukai hati kita. Saudara kasih Tuhan, dalam pengampunan ada berkat kelepasan. Dalam pengampunan ada kemerdekaan dari segala dosa. Dalam pengampunan ada pengudusan dari hati nurani yang jahat. Dalam pengampunan ada kesembuhan dari hati yang terluka. Baik dari pihak pribadi kita pun juga orang yang menyakiti kita. Dia dilepaskan, dia disembuhkan dari segala luka. Dalam pengampunan ada berkat sukacita. Baik bagi kita maupun bagi orang yang kita ampuni. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya mengajak kita untuk merenung kembali hidup ini. Betapa besar pengampunan yang Tuhan berikan bagi kita masing-masing. Kita mohon kekuatan Tuhan sehingga kita bisa dimampukan juga untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan, Engkau terus menggandeng kami, menopang setiap kami umat-Mu, jemaat-Mu. Bahkan kami juga berdoa, hamba-Mu berdoa saat ini buat setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Jikalau mereka ada di antara mereka yang belum mengenal Engkau, Tuhan jamah hatinya. Sehingga mereka juga belum membuka hati, mengaku di hadapan Tuhan akan segala dosa-dosanya. Karena kami percaya pengampunan yang Tuhan berikan, memberikan kesembuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Dan Engkau terus juga mengajar kepada kami. Sehingga kami dapat mengampuni orang-orang yang melakukan kesalahan terhadap kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, hamba-Mu selesai berbicara. Dan kami percaya Roh Kudus, Engkau yang terus bekerja dan berkarya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Si Tuhan, serahkan kepada Bapak Gembala. Mari kita sambut firman Tuhan dengan menyanyi bersama. Bapa kami yang ada di dalam surga. Saudara perhatikan kata-kata doa ini. Karena dalam doa ini ada kata-kata ampunilah kami akan kesalahan kami. Tetapi saudara, ada belakangnya adalah seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seperti kami mengampuni. Kalau kita mengampuni, pengampunan Tuhan itu diberikan kepada kita. Ya, saudara, mari kita nyanyikan itu ya.
akan sangat bermakna. Saudara sekalian, kita akan segera masuki persembahan dan doa syafaat. Tapi sebelumnya saya umumkan bahwa kita akan mengadakan perayaan Natal terbatas seperti ini pada tanggal 29 ya, 27 Desember. Ya saudara, tidak rame-rame tetapi kita bikin ibadah terbatas dan ibadah online karena kita masih dalam situasi ibadah dalam protokol kesehatan. Tapi saudara-saudara yang ingin memberikan persembahan Natal, saudara boleh diberikan mulai bulan November ini. Ya, saudara dipersilahkan untuk memberikan persembahan Natal, ucapan syukur Natal kepada Tuhan, dan kita akan kumpulkan untuk upaya-upaya mengisi makna Natal nanti. Kita tidak tahu, yang jelas kita juga akan memberikan perhatian diakonia bagi para saudara-saudara kita yang membutuhkan dan para lansia, ya. Karena itu kumpulkan, masukkan dalam amplop khusus, tulis khusus persembahan Natal. Saudara sekalian, pagi hari ini kita akan merayakan Natal dan saudara-saudara yang bisa nyanyi, ya, yang bisa nyanyi, yang bisa baca not, ya, boleh ikut kur online pakai Zoom, ya, tapi syaratnya bisa nyanyi, ya, dan bisa membaca not. Saudara boleh daftar ke Ibu Rachel. Bu Rachel juga nggak nongol, ya, tidak akan hadir di dalam ibadah-ibadah ini, tapi kita latihan masing-masing untuk nanti dijadikan satu dengan Zoom, dengan aplikasi Zoom untuk kur Natal. Oke, saudara sekalian, mari kita juga pada pagi hari ini kita bawa persembahan kita pada Tuhan, kita nyanyikan Aku Diberkati, ya. Silakan saudara persiapkan persembahan saudara, bawa dan masukkan ke dalam kotak persembahan. Tuhan memberkati saudara apabila saudara membawa persembahan saudara dengan sukacita untuk kemuliaan Tuhan. Saudara sekalian, doa syafaat kita tetap akan mendoakan supaya situasi
pandemi ini bisa diatasi dengan baik, dan ada harapan yang bersinar di atas pandemi ini, walaupun masih tetap harus waspada, tapi Jakarta mulai menunjukkan penurunan ya, tapi penurunan sebentar naik lagi, tetap waspada ya saudara. Tapi kita akan berdoa terutama supaya tenaga-tenaga medis diberi perlindungan oleh Tuhan. Dan ada berita duka, anaknya Pak Martin yang pendeta dari Depok kemarin ini juga sakit dan kemudian diduga terjangkit juga kena virus. Dia adalah seorang perawat di rumah sakit, karena itu kita terus berdoa supaya tenaga-tenaga medis dan sukarelawan yang menangani pandemi ini diberi perlindungan oleh Tuhan. Ya, kita ikut berduka dengan Pak Martin dan keluarganya, Ibu Murnia ya, yang meninggal pada usia 49 tahun. Kita prihatin untuk itu, dan kalau Pak Martin pada pagi hari ini ikut mendengarkan siaran online dan saudara kita yang di Depok dan keluarga besarnya, kami ikut berbelasungkawa ya. Kita doakan supaya tenaga-tenaga medis dilindungi Tuhan. Kita juga berdoa untuk Ibu Liana yang baru saja dioperasi, dan kiranya pemulihan dari Tuhan dituntaskan. Ibu Liana mengalami operasi di kolonnya dan sekarang sudah di rumah, tapi masih belum pulih benar. Kita dukung dengan doa ya. Kemudian juga tetap kita berdoa untuk Ibu Susan Pak Robert yang juga menunggu pemulihan dari Tuhan. Kita berdoa untuk Ibu Sinwa, kita berdoa untuk Ibu Mesyu yang juga dalam tahap pemulihan. Kita berdiri bersama-sama, kita akan naikkan doa untuk doa syafaat kita. Mari saudara-saudara kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama mengucap syukur di hadapan Tuhan. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, yang bertata di atas kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat-Mu. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu, kami boleh bersama menaikkan pujian, meninggikan nama Engkau. Kami juga boleh dikuatkan melalui firman Tuhan yang mengajarin kami, agar kami boleh saling mengampuni, seperti Tuhan Engkau telah mengampuni setiap kesalahan kami. Ajar kami juga Bapa, agar kami boleh belajar dari Engkau, kami juga mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami. Tuhan, kekuatan dari Engkau akan memampukan kami semua. Kekuatan dari Engkau akan menuntun kami ke dalam jalan-Mu yang benar ya Tuhan. Kami bersyukur atas segalanya. Kami berdoa menyerahkan buat Mas Vinus yang telah memberitakan firman Tuhan. Engkau pakai terus, biarlah pendeta muda Vinus ini boleh Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu dan boleh menjadi berkat dimanapun Engkau menempatkan beliau. Terima kasih Bapak. Kami juga terus memohon campur tangan Tuhan di dalam situasi yang sulit ini. Buat masa-masa pandemi ini Tuhan, Engkau terus bekerja Tuhan, Engkau memberi kami kekuatan, Engkau memberi kami hikmat Bapa, agar kami boleh menjaga diri kami masing-masing dalam keadaan sulit ini, agar kami juga boleh tetap sehat dalam lindungan Engkau ya Tuhan. Khususnya buat para tenaga medis yang sedang bertugas, oh Tuhan, kiranya kuat tangan-Mu akan terus menyertai mereka. Engkau akan terus memberkati kesehatan para tenaga medis ini, mereka yang telah bertugas di garda depan Tuhan. Kiranya
Di masa-masa mereka berjuang untuk menyembuhkan pasien-pasien yang telah sakit corona ini, Tuhan yang memberi mereka kekuatan. Tuhan akan terus menopang mereka dengan kesehatan yang baik. Mereka boleh menang melawan virus ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur Tuhan atas berkat-Mu buat setiap jemaat yang ada di GOP Muara Karang ini. Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati kami semua, khususnya para senior-senior kami. Kami bersyukur buat Om Adin, kami bersyukur buat Bapak Liantono, bersyukur buat Pak Robert, bersyukur buat Bapak Ian Kosasi, bersyukur buat Ibu Puinio yang masih Engkau pelihara sampai saat ini dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Kami juga terus mendukung buat senior-senior, buat jemaat-jemaat yang masih dalam pemulihan Tuhan. Kuat tangan-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau akan terus memberkati beliau-beliau ini, Engkau akan terus memberkati kesehatan mereka, Engkau kuatkan mereka yang masih dalam pemulihan ya Tuhan. Kami berdoa berseru di dalam nama-Mu, kami membawa buat Tante Liana, kami membawa buat Ibu Mesyu, kami membawa Tante Susan Tuhan, dan kami membawa Ibu Sinhua ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Kuat tangan kasih-Mu Tuhan akan terus memberkati mereka Tuhan. Mereka boleh dipulihkan. Mujizat itu kami tahu masih ada Bapak buat anak-anak yang berharap kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan, Engkau mendengarkan doa kami Tuhan, dan Engkau mengabulkannya sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu yang kudus Tuhan. Kami berseru berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Karena Engkau sudah mendengarkan doa kami, kami percaya Tuhan dengan sabar mendengarkan seruan hati kami. Kami datang dengan berbagai-bagai masalah dan pergumulan. Kiranya Tuhan tolong kami semua dengan pimpinan Tuhan, dengan kuasa Tuhan kami boleh melewati kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Tolonglah kami semua Tuhan, anak-anak-Mu yang hadir dalam ibadah ini maupun yang ikut ibadah di rumah ataupun dimanapun mereka berada, memberkati mereka dengan berkat yang Tuhan berikan, memberikan berkat kepada keluarga-keluarga. Kalau masih ada keluarga-keluarga yang penuh bermasalah Tuhan antar mereka, kiranya Tuhan pengampunan Tuhan turun ke atas keluarga-keluarga kami semua, supaya di dalam keluarga kami ada perasaan yang mencintai, saling mengasihi, saling mengampuni. Dan Tuhan tolong supaya Tuhan ada rekonsiliasi di dalam keluarga-keluarga kami. Tuhan pimpin supaya anak-anak-Mu boleh disebut sebagai orang yang berbahagia. Terima kasih Tuhan memberkati masalah-masalah yang kami hadapi, masalah pekerjaan kami, masalah kesehatan kami, masalah-masalah yang lain yang ada. Tuhan memberikan pertolongan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sekolah online. Tuhan memberkati mereka yang kuliah online. Tuhan memberkati mereka supaya mereka semua menjadi orang yang terdidik, yang pandai, dan boleh Tuhan pimpin supaya kami bisa mengatasi rasa bosan, rasa Tuhan kurang nyaman dalam belajar. Tuhan memberkati anak-anak kami, memberkati cucu-cucu kami, memberkati pemuda-pemuda kami. Oh Tuhan, kiranya Tuhan menyertai. Bapa yang baik, kami juga rindu Tuhan, ibadah online yang disiarkan oleh GUP Muara Karang ini Engkau sempurnakan, supaya bisa menjangkau banyak jiwa. Di rumah-rumah mereka yang tidak mengikuti, jadi mengikuti. Tuhan, mereka yang tidak senang, tidak, oh Tuhan,
tidak sabar dengan ibadah seperti ini. Tuhan sendiri menjamah supaya berkat Tuhan bagikan kepada mereka-mereka yang mendengar siaran online ini. Tuhan memberkati semua anak-anak-Mu juga yang setia datang ke tempat ibadah ini. Kami percayakan hidup kami hanya kepada Tuhan, karena kami tahu hanya Tuhanlah penolong kami. Terima kasih Tuhan untuk panitia Natal. Biarlah kiranya Natal kami walaupun akan diadakan secara online dan terbatas, Tuhan terus memimpin supaya sukacita Natal hadir dalam hati kami, hadir dalam keluarga-keluarga, dan hadir dalam seluruh jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun supaya persiapan-persiapan yang sedang diadakan boleh, oh Tuhan, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau pimpin ibadah-ibadah mendatang, dan Tuhan pimpin kami semua dengan kesetiaan yang dari Tuhan. Kami percaya hidup yang diserahkan kepada Tuhan ini, dipersembahkan di mezbah Tuhan ini, akan Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, karena Engkaulah Tuhan, pohon selamat kami. Engkaulah Tuhan, sumber berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mari saudara sekalian, kita satukan hati kita, satukan pikiran kita untuk menerima berkat-berkat-Nya Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita pulang, kita tinggalkan tempat ibadah kita masing-masing dengan kasih karunia Allah Bapa dan kasih-Nya Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian dari sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Mari semua kita yang diberkati katakan amin. Silakan duduk, ibadah telah selesai. Kita bersaat teduh sebelum kita meninggalkan tempat kita masing-masing.